tinggal kemauan politiknya saja gitu. Begitu tadi disebut kejutan. Nah, kejutan apa? Mudah-mudahan kejutan itu kejutan berbasis hukum. Yaitu mau menegakkan hukum. Yaitu tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Dan cukup, itu 2 bulan. 2 bulan cukup. Dari sekarang. Bapaknya, like father, like son. Gitu. Jadi itu juga target juga. Gitu kan. Berapa lama kalau maksulkan Gibran ini? 3 bulan. Kelihatannya bukan dia teriak ingin memisahkan atau Jokowi dengan Prabowo. Memang harus pisah. Sobat Era sekalian, dengan Rizal Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya perhatikan Bang Rizal ini, Kang Rizal tambah lama tambah galak nih kayaknya. Saya namakan beliau bukan Rizal Fadila tapi Rizal Ramli sudah nanti jangan-jangan ya. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuai dengan amal ibadahnya, sesuai dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukannya. Oke, sekarang ada 2 hal. Kita bicara Jokowi dan Prabowo. Jokowi dulu, ya kan? Sebelum kita akhirnya Prabowo. Kang Rizal dan banyak orang final terhadap Jokowi. Mesti diadili ya. Kalau saya kemarin mengatakan jangan diadili, ditangkap. Karena prosesnya kan tangkap dulu, proses baru diadili kan. Iya. Nah, karena tangkap itu menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang sudah ini. Tetapi apa yang ingin dicapai dengan segala ijazah palsu, segala dengan demo tuntutan-tuntutan, termasuk juga disebut dalam PSN PIK gitu. Itu apa yang ingin Kang Rizal katakan? Saya kira pertanggungjawaban politik dan hukumnya Jokowi gitu kan atas kondisi negara yang carut marut seperti ini gitu. Sejak awal dia memerintah juga sudah pro kontra, bahkan disinyalir curang gitu ketika dia pertama juga memerintah awal gitu kan terpilih gitu. Nah, kemudian ternyata terbukti gitu kan perilaku politiknya ini tidak demokratis, melanggar hak asasi manusia, korupsi dan sebagainya gitu. Bacaan publik, bacaan masyarakat. Berarti jangan sampai gitu dia tidak bertanggung jawab gitu atas perilaku politiknya. Kalau dulu kan ada pertanggungjawaban melalui MPR, mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN gitu tapi kan. Sekarang cuma jatuh doang kan. Habibie kan ditolak pertanggungjawabannya cuma nggak nyalon aja. Iya, seperti itu. Tidak ada tanggung jawab perdata dan pidananya juga. Kalau sekarang kelihatannya sama sekali tidak ada. Jadi presiden itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Ini yang perlu kita luruskan begitu. Masa presiden tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa? Seolah-olah ke MPR enggak, ke DPR fungsi pengawasan. Rakyat yang memilih bagaimana cara bertanggung jawab ke rakyat, enggak ada mekanismenya. Gitu. Jadi sebenarnya dengan upaya-upaya ini gitu kan kita mendorong lah supaya jalur-jalur pertanggungjawaban itu ada sekurang-kurangnya jalur hukum pidana misalnya gitu. Jadi udahlah pidanakan kalau memang ada indikasi perbuatan. Memang ada perdatanya. Perdatanya paling perbuatan melawan hukum gitu kan yang sifatnya perbuatan melawan hukum, pelanggaran hukum. Seperti kemarin ijazah palsu kita masuk dari perbuatan melawan hukum bukan pidana. Itu ada gitu pidananya tapi ada. Sebenarnya ini kita diskusi aja ya dari rasanya kalau pejabat publik kalau digugat secara perdata agak aneh sebenarnya ya. Karena kan dia menjalankan menjalankan fungsi jabatan publiknya. Tapi kalau ada abuse, nah itu udah pidana. Kalau ada abuse ya kan? Benarnya. Walaupun tidak full ya, karena ada yang disebut tadi perbuatan melawan hukum, tidak semua bersifat ganti rugi gitu. Perdata ini kan sekarang hal-hal seperti itu. Sih, tapi itu kan deklarasi jadinya kan. Kalau cuma deklarasi doang kata
orang dablek kan nggak akan pusing dia. Iya. Tapi kalau pidana ya hukuman badan kan. Apalagi kalau akumulatif itu. Oh iya, lebih berat. Wah itu lebih berat lagi. Ya anyway, jadi kalau kita bicara time frame misalnya terhadap Jokowi ini apa yang mau dilakukan, dituntut, kan tadi adili Jokowi. Tapi kalau kita bicara adili Jokowi, tahapnya aja baru ngadu ke Barreskrim, itu pun baru ijazah palsu. Iya. Belum ada perbuatan-perbuatan lain yang kemudian yang bisa berkonsekuensi pada adili Jokowi itu. Ya sebenarnya juga kemarin kita sudah TPUA juga mengadukan ke KPK kan. Oh, oke. Setelah ada rilis OCCRP. Iya. Kan setelah itu kita kejar beberapa indikasi korupsinya. Oke. Sampai kepada hal yang mungkin tadinya tidak tercium korupsi, bisa ada korupsi. Misalnya di kilometer 50. Oke. Itu kan itu kilometer 50 bisa ada korupsinya juga? Bisa kalau menurut saya gitu. Karena apa? Itu kan unlawful killing. Iya. Pembunuhan unlawful. Sesuatu yang melawan hukum. Iya. Itu kan semua dana-dana yang dikeluarkan untuk proses melawan hukum. Itu korupsi. Oh. Gitu. Tapi bukan KM 50-nya ya? Bukan. Prosesnya? Bukan prosesnya. Semua badan-badan penegak hukum yang mengeluarkan uang untuk unlawful killing itu kan harus bertanggungjawabkan. Ya, untuk illegal activities ya. Ya seperti itu. Ya, oke. Menarik ya. Ya tapi ada time frame-nya Kang. Ya. Apa cuma mengayun begitu aja pokoknya adili Jokowi gitu. Ya ini tergantung sebenarnya juga kemauan politik dari pemegang kebijakan politik sebenarnya. Kalau misalnya dia buka saja kerannya gitu kan. Ya. Silahkan sesuatu yang berproses hukum jalankan. Cepat itu karena pintunya banyak untuk mengadili Jokowi ini. Gitu dari tadi korupsi. Misalnya dari korupsi ini saja yang terakhir itu di Colomadu rumah negaranya gitu kan. Itu saja kalau cuma mulai dari situ gitu kan udah bisa dikejar gitu. Belum yang lain-lain COVID-19 dan sebagainya. Ada kereta cepat ya. Kereta cepat, IKN juga gitu kan dan sebagainya. Ada termasuk PIK 2 dengan ini. kelompok usaha yang kebakaran hutan dulu. Kebakaran hutan sudah indikasinya sangat jelas malah bahkan itu. Kelompok itu menanam 100 miliar buat kelompok usahanya anak presiden kan. Tuh kan. Gitu. Oke, tapi kalau kita mau beranjak ke Prabowo Subianto ya presiden. Lalu bagaimana time frame-nya? Kan orang mengatakan wah yang namanya proses itu gak bisa dong dipengaruhi oleh presiden. Presiden memang harusnya tidak boleh tidak boleh campur tangan dalam proses pengadilannya. Ya. Tapi dalam menggerakkan kepolisian dan kejaksaan ya dia bisa dia kan atasannya Kapolri dan Jaksa Agung gitu. Betul. Makanya goodwill-nya ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung gitu kan, ganti KPK yang semuanya ganti KPK atau Perpu KPK, Kang? Kenapa? Kan kalau KPK kan lembaga independen yang sudah tidak pimpinan KPK. Iya, tapi kan tidak hanya itu katanya, tapi yang perlu dikeluarkan untuk Perpu KPK-nya. Iya, sebenarnya justru itu kan Perpu KPK itu menyangkut mengembalikan fungsi KPK. Ya. Tapi yang terdekat sebenarnya adalah justru menyatakan dulu ketidakabsahannya pimpinan KPK sekarang. Oke. Gitu. Intinya Prabowo harus berani mengeluarkan. Prabowo harus berani. Sebenarnya ini sinyal uji nyali lah. Sering kita sebut uji nyali ya itu Bang. Tapi begini Kang. Oke. Kan kalau kita bicara hukum tata negara, balik-baliknya kepada pemegang kekuasaan. Yeah. Pemegang kekuasaan itu namanya Prabowo Subianto, bukan lagi Jokowi. Yeah. Mau Jokowi diadili itu sangat bergantung kepada gesture kepemimpinan dari Prabowo. Dia punya instrumen kejaksaan, bahkan KPK theoretically sekarang di bawah presiden. Iya. Kalau dia mengatakan adili ya kan, belum tentu bersalah, tetapi paling tidak proses itu harus dimulai, kan itu jalan. Tapi sejauh ini tidak ada tuh, dia keep silent, dia ngomong yang lain-lain kan. Betul. Kalau ada staf saya korupsi, nanti akan saya ya kan mau macam-macam lah. Yang
tidak ini nanti disingkirkan kan. Tapi dia tidak pernah ngomong tentang KM50, tidak pernah ngomong tentang Jokowi. Itu gimana Kang? Iya, justru itu yang dia tunjuk satu ke depan, yang 4 ke dirinya gitu. Jadi sebenarnya yang ditantang itu adalah konsistensi gitu kan, dari sikap-sikapnya seperti tadi, bukan hanya di pidato, dan tidak ada gitu. Itulah yang kemudian kita bisa percaya enggak gitu terhadap Prabowo ini gitu. Soal Gibran yang sudah begitu dimasalahkan, disorot oleh masyarakat gitu kan, ternyata juga nyebut aja enggak, malah seperti memproteksi gitu kan. Jadi banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan kita bisa kehilangan harapan gitu bahwa terhadap Prabowo ini gitu. Sobat daerah sekalian, tadi saya sebelum diskusi, sebelum ini saya tanya Kang, apa yang penilaiannya 100 hari Prabowo? Nggak ada harapan. Bisa dielaborasi Kang, nggak ada harapan itu kenapa? Ya karena 100 hari seharusnya fondasinya harus ada, dibuat dulu gitu kan. Kalau kita membuat bangunan itu sebelum ada tembok dan atap ya harus ada fondasi. Ini fondasinya nggak ada gitu di 100 hari itu gitu ya. Bagaimana mau membangun bangunan yang kokoh, sementara bangunan itu tuntutan publik gitu yang disebut tadi perubahan gitu yang diinginkan dengan pergantian rezim gitu, dari Joko Widodo ke Prabowo. Malah kelihatannya masih berada di kepanjangan tangannya, seperti ada keraguan gitu kan untuk melakukan langkah-langkah yang bisa berbeda dengan kebijakan Jokowi dahulu. Saya menangkap di antara para aktivis ini termasuk saya ya. Kalau saya sih sebenarnya udah final terhadap Prabowo, saya nggak percaya. Iya. Karena saya mengatakan bahwa pemimpin yang mendapat kekuasaan dengan cara curang itu tidak bisa kita ikuti. Tapi pertanyaannya adalah saya orang hukum tata negara juga, ya kan? Karena saya orang hukum tata negara, ya Anda pilihannya dua, mau melakukan sesuatu yang konstitusional atau ekstra konstitusional. Kalau Anda tidak percaya dengan pemerintahan sama sekali, ya berarti Anda pilihannya diam saja, tidak berpartisipasi dan itu tidak bertanggung jawab, atau Anda melakukan kegiatan ekstra konstitusional kan, misalnya melakukan delegitimasi, bahkan revolusi, reformasi dan lain sebagainya, sesuatu yang di luar sistem ketatanegaraan yang diatur konstitusi. Tapi kalau masih konstitusional, maka ya Anda harus berarti berjuang dalam sistem, dalam tanda kutip ya, dalam sistem yang luas ya, bukan masuk ke pemerintahan, tapi dalam batas-batas konstitusi. Nah, kalau kita bicara tentang dua hal tersebut, ini posisi Kang Rizal di mana sekarang? Ya, upaya konstitusional tetap diupayakan, diusahakan, gitu kan, karena memang itu tuntutan hukum lah, harus begitu, nggak boleh kita melakukan ingin menegakkan hukum, melanggar hukum kan, itu pertama gitu. Dan di situ juga ada celah-celah sebetulnya. Kata Prabowo ini konstitusional itu bukan berarti membiarkan, gitu kan. Wah, biar aja secara konstitusional harus kita hormati karena dia terpilih. Tidak, di dalam konstitusi kan ada kalau melakukan perbuatan tercela misalnya gitu kan. Nah, itu masih konstitusional. Iya konstitusional maksudnya. Kalau pemakzulan masih konstitusional. Maksudnya konstitusional gitu. Maksud saya kita lihat gitu di dalam 100 hari ini ada nggak yang tercelanya begitu maksudnya. Oh tidak harus membiarkan gitu dengan bahasa konstitusi. Oh sudahlah kita karena dia terpilih gitu. Harus diluruskan juga. Saya mengatakan bahwa perjuangan konstitusional itu adalah perjuangan yang diatur oleh konstitusi. Memakzulkan itu konstitusional. Minta mundur konstitusional. Yang ekstra konstitusional itu revolusi, reformasi. Geruduk istana, numbangkan presiden, itu ekstra konstitusional yang biasanya seperti yang saya katakan kemarin baru diakui sebagai new legal order kalau menang. Kalau kalah itu bisa masuk penjara, dianggap melakukan makar. Nah, karena ini perjuangan konstitusional, maka yuk kita put on the table satu-satu dan kita kasih time frame. Kemarin waktu press conference saya sudah lakukan itu. Tapi mungkin Kang Rizal ada agenda sendiri. Pertama waktu dulu. Waktu. Apakah Kang Rizal mau ngasih waktu kepada Prabowo untuk melakukan langkah-langkah konstitusional ini yang sesuai dengan dituntut oleh masyarakat?
Nah, waktu dulu berapa lama yang dimintakan? Saya kembali ke apa yang dijanjikan Prabowo misalnya. Dalam 2 minggu, dalam bulan depan ada kejutan. Ya. Kejutan ini kita tunggu. Jadi itu mah kita akan pegang itu aja dulu. Oke. Gitu. Kalau begitu, saya karena ini sifatnya diskusi biar menarik oleh penonton juga kan. Saya mau mengajukan beberapa agenda, ya. Dan nanti Kang Rizal jawab berapa bulan agenda ini harus tuntas, ya. Dan kemudian bagaimana caranya, sampai yang detail. Satu, agenda pertama tangkap dan adili Jokowi. Berapa lama? 2 bulan cukup. 2 bulan cukup. 2 bulan cukup. Elaborasi. Ya, masalahnya sekarang. Sebentar dulu tapi. Kalau kita bilang tangkap dan adili Jokowi itu maksudnya proses tangkap dan adilinya. Iya. Tapi pengadilannya sendiri ya bisa berlangsung. Belakangan. Yang penting ada proses penangkapan Ya, saja. silakan. Gitu. Karena masalahnya itu sudah masuk gitu kan. Aduan-aduan seperti itu sudah masuk dalam konteks korupsi misalnya, nepotisme gitu kan. Bahkan pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Semua sudah masuk ini dalam proses hukum. Tinggal kemauan politiknya saja gitu. Begitu tadi disebut kejutan. Nah, kejutan apa? Yang mudah-mudahan kejutan itu kejutan berbasis hukum. Yaitu mau menegakkan hukum. Yaitu tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Dan cukup, itu 2 bulan. 2 bulan cukup. Dari sekarang. Enggak, itu logis-logis saja. Oke, logis ya. Logis. Jadi paling tidak indikatornya adalah Jokowi ditangkap. Jokowi tangkap 2 bulan. 2 bulan Jokowi ditangkap. Ada yang mau ditambahin soal Jokowi ini? Adili Jokowi atau tangkap Jokowi ini? Ya, Jokowi dan keluarganya juga karena faktor Gibran juga kriminal juga gitu kan dari banyak aspek lah. Jadi tidak hanya Jokowi tapi juga anak dan menantunya. Karena secara keseluruhan itu nepotisme sendiri delik gitu dan itu 12 tahun kan gitu ancamannya jadi bisa ditangkap. Gitu. Itu agenda pertama ya. Agenda kedua, makzulkan Gibran Rakabuming. Pertama sepakat dulu nggak? Sangat sepakat. Karena dia ada cacat konstitusi, cacat moral, cacat agama gitu kan. Banyak kecacadannya gitu dari banyak sisi melakukan itu. Perbuatan tercela lah minimal. Membuat perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat dan sebagainya gitu. Bisa kan. Jadi juga ijazahnya palsu juga. Bisa juga ijazahnya palsu. Kayak bapaknya, like father, like son gitu. Jadi itu juga target juga gitu kan. Berapa lama? Kalau makzulkan Gibran nih? 3 bulan. 3 bulan. Ya, biarin satu-satu. Iya, satu-satu gitu kan. Tapi perlu diketahui memakzulkan Gibran memang bukan hanya Prabowo sendiri kan. Iya. Tapi melalui DPR, MPR ya. Upaya awal harus ada. Tapi paling tidak dukungan Prabowo akan berpengaruh untuk menggelindingnya barang itu kan. Ya, sangat. Nanti kita coba kritis ya. 3 bulan Kang ya. Cabut PSN PIK 2. PIK 2 cabut. Ya. Itu mah sebulan harus. Sebulan harus. Harus karena itu sudah ada pernyataan akan mengevaluasi PSN. Gitu kan. Jadi sudah ada itu. Tinggal kalau mengevaluasi PSN yang paling rawan ini PIK 2. Jadi kita kan pakai realistis kan. Iya. Jadi realistisnya adalah untuk PIK 2 1 bulan. 1 bulan karena memang sudah ada tekad. Gitu. 1 bulan cabut ya. Berikutnya adalah apakah agenda ini disetujui oleh Kang Rizal? Yaitu keluarkan Perpu KPK untuk mencabut Undang-Undang Nomor 19 2019 yang melumpuhkan Kementerian KPK. Sepakat dulu atau enggak? Sepakat tapi jangka waktunya tidak cepat. Berapa lama? Yang cepat itu mungkin 6 bulan ke sana lah. Yang prioritas dulu, yang prioritas lainnya. Yang prioritasnya itu adalah Perpu soal pimpinan KPK yang sekarang dulu. Gitu. Karena itu dinyatakan dulu batal, dibuat Perpu pimpinan KPK sementara, kemudian disiapkan pimpinan KPK yang baru. Berdasarkan bukannya itu lebih lama? Enggak, kalau Perpu yang tadi kan langsung suddenly berlakukan cuma mencabut Undang-Undang 2019. Lebih sulit menurut saya mencabut
undang-undang yang ada ketimbang sekedar membuat perpu pimpinan KPK. Seperti dulu zaman Jokowi itu soal perpu pimpinan KPK. Oke. Abraham Samad itu gitu kan. Ya, dibuat jadi perpu intinya cepat adalah itu. Masalahnya yang cepat ini. Yaitu memberhentikan semua pimpinan KPK. Ya, membuat pimpinan KPK sementara. Kemudian menunjuk pimpinan KPK sementara sambil menyiapkan definitif. Dan kemudian menjalankan prosedur undang-undang yaitu untuk menyeleksi kembali. Panselnya dibuat lagi. Pansel dibuat lagi. Gitu. Kalau nggak punya komitmen bodoh aja. Oke. Dengan mengeluarkan perpu ada komitmen. Oke ya. Itu berapa lama? Itu mungkin ya tadi berapa? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini 4 bulan. Biar ini gambarannya. Karena kan harus satu-satu ini. Ya, iya dong. Saya tidak mau mendirect. Silakan. Apalagi agenda prioritasnya? Kilometer 50. Oke. Kilometer 50 apanya? Artinya dibuka kembali kasus itu kan karena sudah satu dari sisi janji Kapolri Listio Sigit kalau ada novum dibuka lagi. Oh, sekarang novum sudah ada. Gitu. Apa novumnya? Novumnya misalnya soal pengakuan di depan persidangannya kasus Sambo. Habib Bahar. Bukan, sebelum itu ada lagi. Kasus Sambo. Kasus Sambo ini, itu soal CCTV dirusak. Yang bukan hanya di Duren 3 yang dirusak oleh dia ini, oleh Acai itu, AKBP Acai. Tapi dia juga mengaku merusak CCTV kilometer 50. Novum. Dua Habib Bahar. Soal luka-luka bahwa itu ada penganiayaan. Sementara itu nggak pernah ada dahulu. Jadi itu novum. Novum ketiga, supir derek. Yang menyatakan bahwa di kilometer 51,2 tidak terjadi apa-apa. Yang katanya ada mobil Avanza goyang-goyang karena ada dia bilang. Karena dia ngikutin mobil itu sampai muter balik. Dia ngikutin terus. Dia sampai muter balik kan? Iya. Jadi mobil itu muter balik karena dia petugas boleh dia muter balik kan? Bisa. Ya kan? Sementara begitu muter balik sopir truknya nggak ngikutin karena dia nggak bisa muter balik. Tapi kan di kilometer 51,2 masih dia ada di situ. Iya, gitu. masih. Jadi nggak ada goyang-goyang. Nggak ada goyang-goyang di situ. Tidak ada goyang-goyang yang nggak masuk akal itu kan. Artinya tinggal kemauan politiknya itu tadi gitu kan. Itu lawyernya Muanas Alaidit juga itu. Lawyer yang membela oligarki. 3 orang pangkat rendah itu kan. Iya. Oke. Itu berapa lama Kang? Mungkin itu bisa 6 bulan lah. 6 bulan ya. 6 bulan dari sekarang ya. KM 50. 6 bulan. Apalagi Kang? Ya saya kira korupsi di rumah barunya. Itu kan jangan gitu. Itu kan terlalu proses. Kita kan nggak bisa nunjuk satu-satu. Reshuffle. Iya. Setuju. Reshuffle ini cepat dong. Ya. Berapa lama? 2 bulan lah. 2 bulan. Oke, saya tantang lagi. Menurut Kang Rizal siapa saja yang pantas di reshuffle? Nggak apa-apa kan namanya aspirasi. Nggak apa-apa itu. Satu. Erlangga Hartarto. Kemudian itu Budi Ari. Oke. Terus Erick Thohir, ya. Si Bahlil, itu kan reshuffle. 4, ya. Hamzah, Zulkifli, Hasan, 5. Itu yang menteri-menteri. Ya. Belum Kapolri. 5 menteri dulu kita selesaikan. Menteri dulu ya. 5. Menteri. Aduh, menteri siapa lagi ya? Saya mau menguji imajinasi Kang Rizal aja. Toh ini suara warga negara kan sahaja. Iya. Jangan marah ya menteri yang disebut harus di reshuffle ya, biasa aja. Kalau saya Yusril reshuffle. Yusril 6, siapa 6. Lagi? Jadi ini kan namanya top mind. Ya saya kira itu aja dulu. Oke ya. Aja dulu. Saya ulangi ya. Erlangga Hartarto. Bahlil. Erick Thohir. Budi Ari. Kemudian Yusril Iza Mahendra. Budi Gunawan. Siapa lagi tadi? Tadi satu lagi kita sebut. Yusril sudah tadi. Siapa lagi? Bahlil. Ya 7 lah. 7 orang ini. 7 aja udah bagus. Ada tambah Dito Aryo Tejo. Dito. Kan udah terima uang suap kan? Iya. Oke ya. 8 ya. 8 tuh. Oke. Kita balik ke
jabatan setingkat menteri. Ya Kapolri, Jaksa Agung. Kalau KPK tadi udah ya. Ya KPK, pimpinan KPK. Apalagi? Itu aja. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi perlu juga. Nggak terlampau penting. Nah, ini kita jangan aja dulu lah. Jangan terlalu eksesif ya kan. Berarti yang kalau wakil kepala tadi yang harus diganti tadi 3 tadi KPK, Kapolri, Jaksa Agung. Oke, itu di ranah penegakan hukum ya. Penegakan hukum karena ini masalahnya gitu. Oke. Kemudian wakil menteri. Wamen. Masa yang enggak itu yang ada terima gratifikasi misalnya diangkat lagi. Iya. Kemudian ada Fahri Hamzah. Ya, yang tadi ada Marwar Sirait tadi nggak masuk gitu. Itu iya menteri perumahan dekat kan. Sama itu ya Aguan. Dekat sama Aguan. Termasuk lah itu. Oke, ya. Oke. Itu dalam jangka waktu 2 bulan. Kalau menteri ya 3 bulanan lah. 3 bulan lah ya. Habis lah kan. 3 bulan nanti di reshuffle. Oke. Apalagi Kang? Pencabutan undang-undang yang pro oligarki. Tapi one by one kita. Omnibus Law. Ya, itu kan pencabutan tuh nggak bisa oleh presiden kan gitu. Tetap perpu juga. Kecuali perpu ya. Ini perpu kita bilang. Ini kita bilang perpu pencabutan. Jadi perpu pencabutan apa yang kalau dikeluarkan, yang perlu dikeluarkan. Ini kan Omnibus Law ya. Omnibus Law ya. Omnibus Law kan kemana-mana itu. Berapa lama itu Omnibus Law? Ya 6 bulan lah. 6 bulan lah, oke. Ini gitu kan karena agenda yang diatur waktunya. Ya. Lagi. Cuman itu masalah terlalu banyak perpu juga nggak bagus. Nggak bagus gitu. ya. Jadi menggambarkan sikap otoritarian gitu. Jadi otoritarian sementara yang sikapnya sifatnya peralihan itu nggak ada masalah kan. Memang awal untuk menegakkan kebaikan kan harus ada langkah-langkah revolusioner kan, langkah-langkah yang progresif. Contoh misalnya, saya dulu waktu ada Zarub Ricard ditangkap dengan 1 triliun, 1 triliun itu versi Kejaksaan Agung, versi Maki 1,6 triliun katanya, berarti 600 miliarnya dientit ya kan. Teman saya yang anggota partai itu bilang, siapa bilang bang 2 triliun itu, berarti 1 triliunnya dientit. Saya waktu itu mengusulkan perpu untuk membekukan Mahkamah Agung. Nah, itu kan tindakan yang otoritarian, tetapi dibutuhkan ketika negara dalam keadaan genting kan. Ya, cuman tidak memberdayakan wakil rakyat. Kalau menurut saya bang, berimbangnya itu gitu. Jangan sampai semua eksekutif heavy gitu kan. Gitu. Tapi juga harus ada legislatifnya kita berdayakan ya, gitu. Tapi maksudnya. Kalau tindakan-tindakan ekstra konstitusional itu nggak bisa dengan wakil rakyat. Nggak ada undang-undang seleksi ulang hakim agung gitu. Terlalu berat nanti. Prosedurnya yang hanya bisa dilakukan itu adalah shutdown dulu. Kemudian bentuk tim. Nah, itu baru kemudian diikuti dengan penataan undang-undang ke depan. Oke lah ya. Siap. Kita namanya diskusi kan. Iya. Cuman ya itu tadi berimbang lah, jangan sampai. Jangan sampai bebannya hanya kepada seorang presiden. Karena saya merasa bahwa DPR memang akan lumpuh. DPR itu kalau presiden aktif dia akan lumpuh, presiden pasif dia lumpuh juga. Memang kagak ada gunanya. Kenapa? Karena kita bicara struktur politik dari awalnya kan. Salah. Rekrutmennya juga keliru. Orang-orang yang masuk juga bukan pejuang, pengkhianat semua kan. Yang membayar. Anda bisa harapkan apa dengan orang yang cari jabatan dengan membayar? Pastilah safety player dia. Iya, memang partai politik ini lembaga demokrasi yang paling tidak demokratis. Makanya gitu. Jadi agak berat gitu. Sementara ketua-ketua umum partainya di capture semua oleh kekuasaan. Kan nggak bisa kan. Kita lihat menjadi presiden, being a president itu sebuah cita-cita atau sebuah arena yang diharapkan untuk mewujudkan cita-cita. Kan beda kan? Kalau menjadi presiden itu sebuah cita-cita, selesai. Karena itu sudah diusahakan Prabowo sejak 2004. Ikut konvensi Partai Golkar,
jadi wakil presiden Megawati, 2 kali nantang Jokowi dan akhirnya terpilih setelah prosesi pilpres yang kelima kalinya. Oke. Nah kalau itu yang diselesaikan, kalau dicita-citakan selesai cita-citanya. Tapi kalau itu menjadi pintu gerbang pengabdian, maka itu baru permulaan. Ya kan, baru bukan the beginning of end. Ini memang just begins ya. Baru mulai, just begun ya, baru dimulai. Nah, pertanyaan saya, apa yang Kang Rizal lihat soal Prabowo dan presidensi dan his presidensinya ini? Ya, itu jadi apa yang dibaca oleh masyarakat, oleh publik itu belum ada bukti gitu kan bahwa keinginan jadi presiden itu adalah untuk pengabdian, walaupun cerita omon-omonnya begitu kan, begitu demi rakyat, untuk rakyat, jabatan sebagainya. Tapi praktek politiknya belum kelihatan gitu kan, sehingga hal-hal yang diuji tadi itu tidak bisa dikerjakan gitu kan. Jadi Prabowo mungkin betul orang beranggapan bahwa belum bisa dipercaya gitu kan, atau kita jadi kehilangan harapan. Makanya tadi itu kalau sebulan atau ini 2 bulan, ini 3 bulan, ini 6 bulan gitu sampai gitu, itu juga agenda yang harus ditunjukkan gitu, sehingga mengubah image dari masyarakat gitu kan, bahwa Prabowo hanya sekedar omon-omon menjadi harapan. Gitu. Nah itu kalau nggak bisa begitu ya jangan tadi sampai lebih dari 2 tahun 3 tahun gitu kan, untuk ini aja diuji dulu gitu kan. Itu maksudnya Bang Refli. Nah itu pendekatannya menurut saya mah tidak percaya dulu sebelum dibuktikan sebaliknya. Jadi kita tidak percaya sampai dibuktikan sebaliknya. Gitu dong pendekatannya Pak Prabowo ya. Kami tidak percaya Anda sampai Anda membuktikan sebaliknya terhadap agenda yang disebutkan tadi. Mulai dari reshuffle kabinet yang pro Jokowi, kemudian tangkap dan adili Jokowi, maksudkan Gibran, hapus kemudian undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya. Yang itu kelihatannya termasuk KPK kelihatannya bukan dia teriak ingin memisahkan atau Jokowi dengan Prabowo, memang harus pisah. Gitu. Kalau dia sering atau mungkin orang lingkarannya menyebut ini ada upaya memisahkan Jokowi dengan Prabowo, jangan begitu. Itu statement ridiculous. Statement yang betul-betul bikin kita geli ya. Memang harus dipisahkan. Soalnya he is the president, yang satu mantan presiden. Ini bukan duit tunggal. Ya kan? Gitu. Tapi katanya ada yang berupaya memisahkan saya dengan Gibran, gimana? Apalagi. Karena dia ada cacat konstitusionalnya. Tapi kita terlalu enak sih terhadap Prabowo ya. Kenapa? Kita memberikan toleransi terlalu banyak kepada Prabowo. Padahal dia, coba kalau bayangkan ya, siapa penikmat dari kekacauan dan kecurangan pemilu? Kan Prabowo. Tapi kita memberikan banyak privilege kepada beliau. Dan masyarakat Indonesia juga. Ketika dulu orang susah, Prabowo jadi menteri kan. Itu gak bicara lagi soal kesusahan orang. Gitu. Ya sudahlah ya. Cuman ini Bang, satu catatan. Bahwa Prabowo itu waktu persatu, kedua, ketiga emang baik gitu kan. Tapi setelah itu dia putus asa gitu kan. Ketika putus asa itu jadi menghalalkan segala cara. Justru kalau menurut saya mah di momen akhir ini bukan positif. Bukan husnul khotimah. Bukan husnul khotimah, suul khotimah. Dia menjilat, dia tergantung gitu kan. Ya kemudian jadi susah. Padahal kalau mungkin dia konsisten, istiqomah dengan cara-cara yang dulu bersih gitu kan. Tapi gak akan menang. Itu aja persoalannya. Yang menang adalah siapa yang di endorse Jokowi. Karena parcok jalan ya kan. Loreng jalan. Gitu. Ya cuman filosofi begitu kan tidak sehat. Ya saya makanya mau saya mengatakan. Tidak sehat. Jadi mata air yang sudah keruh di awal. Ya gak bisa lah kita harapkan hilirnya jernih. Kecuali dia pakai kompresor, pakai apa yang penyaring
di Arab Saudi itu dari air laut kejadian. Ya, menangnya menghalalkan segala cara ya nggak mungkin halal kesananya. Makanya itulah yang berat. Jadi kalau kita pendekatan agama bukan tata negara, ya sudah void, ya kan? Iya. Sudah voidable, sudah batal itu. Batal. Jadi kita ibarat wudhu, mau sholat, wudhunya udah batal. Udah wudhunya batal, Anda nggak bisa sholat. Ya, dan imam batal nggak boleh diikuti. Iya. Sisi lain. Imamnya kentut soalnya. Iya, nggak boleh, batal semua nanti. Tetapi oke lah, ya karena kita bukan menegakkan hukum agama, kita hukum konstitusi, ya kita kasih waktu aja. Tapi dengan syarat, kita nggak boleh ikut-ikutan dalam masuk pemerintahan. Ya. Karena ini cerita-cerita aja ya, Kang ya. Saya bicara mengenai bekerja dalam sistem tersebut adalah bukan Anda menjadi bagian dari pemerintahan. Bekerja dalam sistem itu kita menghormati konstitusi kita. Yang membagi peran antara pemerintahan dan civil society, ada rakyat. Ada rakyat, ada wakil rakyat. Ya kan? Ada rakyat, ada presiden rakyat. Jadi kita bergerak sebagai civil society. Biar nggak dituduh juga kita cari perhatian agar direkrut Prabowo Subianto. Enggak, saya bilang. Nah, tapi civil society itu adalah bagaimana masyarakat kuat mengimbangi negara. Iya. Itu kan jangan sampai jadi peminta-minta. Makanya, gitu. makanya saya bilang kita mengkritik ini bukan karena kita minta jabatan. Iya. Karena kita ingin negeri kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi Pak Prabowo buat kami nganggur. Caranya adalah kerjakan hal-hal semua yang baik itu. Iya. Yang terdapat di konstitusi, yang terdapat di janji presiden, yang terdapat di pidato-pidato Anda, selesai. Iya. Nganggur kita. Iya. Tapi kalau hari ini Kabulok TNI aktif dan Anda tidak tegur Erick Thohir, kacau juga kita. Iya. Melanggar undang-undang TNI, dibiarkan aja. Iya. TNI Anda angkat. TNI ya kan? Iya. Anda angkat yang katanya cuma eselon 2 tetapi gayanya udah kayak menteri. Dan Anda tidak pensiunkan dia. Iya. Nah, itu kan namanya. Jadi selain ini ayat konstitusi dan undang-undangnya saja dilanggar, ya. Apalagi realitasnya. Ya. Jadi Ya. kalau realitas itu debatable. Tetapi kalau misalnya pelanggaran terhadap undang-undang yang ceto welo-welo seperti undang-undang TNI Bisa ini dibaca. nggak perlu debatable lagi karena ini jelas. Iya. Ceto welo-welo. Iya. Oke, sobat era sekalian. Kang, silakan Kang sampaikan closing statement, wrap up dulu dari pembicaraan kita lalu kita sampaikan closing statement. Ya, saya kira bahwa tadi asasnya gitu kan kita belum percaya dan tidak percaya pada Prabowo sebelum dibuktikan sebaliknya. Oke. Sebaliknya itulah yang kemudian agenda-agenda itu. Gitu kan tahapan-tahapannya. Kalau itu nggak ada ya sudah kita tidak punya harapan. Nah berarti gitu kan kalau tidak punya harapan ya terpaksa kita harus melakukan kritik yang lebih tajam lagi. Akhirnya bukan berbicara tentang adili Jokowi gitu kan, adili keluarga Jokowi, tapi juga nanti bisa saja bergeser karena Prabowo tidak berbuat apa-apa, bahkan subordinat dari Jokowi, ya sudah satu kesatuan karena di sini ada 3 entitas mungkin Bang Refli, Prabowo, kemudian Jokowi gitu kan dengan Gibrannya gitu, lalu yang ketiga rakyat, gitu, tinggal dia mau pihak kemana ini, gitu ya. Kalau kita bicara Jokowi Gibran ada oligarki di sana gitulah, gitu kan. Jadi tiga ini, tinggal dia mau goyang kemana bandulnya ini, gitu. Mau ke masyarakat, ke rakyat, untuk bisa kemudian mengatasi Jokowi dan Gibran dan oligarkinya, atau dia mau bergabung bersama di situ. Akhirnya berhadapan lagi dengan rakyat. Rakyat sudah benci, kesel, jengkel, menuntut pertanggungjawaban Jokowi, gitu kan, masih berada di situ posisi Prabowo. Ya akhirnya
apa sih kehebatan seorang Prabowo? Nggak ada juga Pak, bisa jatuh itu. Yang katanya macan Asia itu ya. Iya macan, macan nggak punya kuku ya. Bisa aja macan juga. Tifatul Sembiring kan. Aku kira angin yang mendesir ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir ternyata hanya kucing rumahan. Ya sahabat sekalian, tadi ya kesimpulannya ya, hari ini kita masih menganggap bahwa the common enemy itu adalah Jokowi dan keluarga plus oligarki di belakangnya. Yep. Oligarki jahat ya. Oligarki jahat. Prabowo ada di tengah di antara kita dan Jokowi plus oligarki itu. Iya. Posisi kutub utaranya katakanlah civil society. Ya. Kutub tengahnya Prabowo. Ini oligarki. Kemudian kutub selatannya Jokowi dan oligarki. Nah, Prabowo mau jalan kemana? Iya. Mau jalan ke society atau mau jalan ke oligarki dan Jokowi kan? Itu yang kita tunggu sebenarnya. Ya. Walaupun dia mengatakan siapa bilang society kan tidak hanya di kutub utara, ada juga di barat dan timur. Ya sudahlah pokoknya Pak Prabowo, lakukan aja yang terbaik yang membuat kami percaya bahwa di Indonesia ini ada presiden yang betul-betul bekerja tidak hanya omon-omon, mau berantas korupsi, mau ciptakan Indonesia yang baldatun toyibatun warupun gopur, mau mengadili para koruptor, mau memakzulkan orang yang tidak pantas menjadi pemimpin karena melakukan tindakan tercela dan lain sebagainya. Kita berdoa dan saya pribadi mengatakan saya mendukung Prabowo sepanjang melakukan hal-hal tersebut, ya kan? Kalau tidak melakukan hal tersebut ya nggak ada alasan untuk mendukungnya, ya. Tapi mendukung tidak berarti saya tertarik untuk masuk pemerintahan, karena saya sudah katakan selama Prabowo berkuasa 5 tahun ke depan, saya tidak akan tertarik masuk jabatan apapun, karena saya punya kredo sendiri bahwa pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara haram, maka haram pula mengikutinya. Tapi sebagai warga negara, ketika bicara sebagai seorang pakar tata negara dan bicara tentang ayat-ayat konstitusi, sikap saya yang tadi mendukung sepanjang, gitu ya. Dan dukungan tersebut bukan berarti saya ingin masuk pemerintahan, no way ya. Oke, begitu sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.